Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syiar, kembali lagi di Syiar Podcast, Podcast Islami Masa Kini, dalam segmen Who Am I, bersama saya Irna Karim yang akan menemani Sobat Syiar tentunya, dan bersama narasumber kita yang tidak kalah luar biasa dari narasumber-narasumber sebelumnya. Baik, kita perkenalan dulu kepada narasumber kita yang bernama Kak Raudatul Jannah. Sedikit informasi, Kak Rauda ini merupakan mahasiswi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan saya sekelas dengan beliau. Betul. Halo Kak Rauda. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Kak Rauda, apa nih kesibukan kakak sekarang? Sekarang sih kesibukannya menjadi seorang mahasiswi di UIN Alauddin Makassar. Dan ya lagi berkiprah juga di dunia per-MTQ-an tentunya. Masya Allah. Jadi dari yang kakak bilang tadi bahwa kakak itu aktif di kampus sebagai mahasiswi, dan aktif juga sebagai ingin berkecimpung di dunia MTQ ya. Betul sekali. Oh, ini cocok sekali dengan tema yang akan kita angkat pada podcast kali ini, yakni mahasiswa ambis, akademis dulu atau aktivis dulu. Oke nih Kak Rauda, yang saya tahu itu Kak Rauda ini mengikuti MTQ kemarin ya, MTQ nasional. Iya betul sekali. Ya tepatnya di Banjarmasin ya Kak Rauda. Di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Masya Allah, luar biasa sekali Kak Rauda. Nah Kak, berbicara tentang MTQ yang kita ikuti ini, Kak Rauda ini sudah dari kecil belajar tentang tilawah atau memang kakak ini turun-temurun dari orang tua mungkin? Bagaimana? Sebenarnya sih kalau bahas masalah kapan mulai belajarnya gitu, ada bakat mungkin kelihatan dari kecil ya. Soalnya mama dulu cerita katanya kalau kan kebetulan orang tua juga itu termasuk salah satu peserta MTQ juga, dan alhamdulillah sudah go internasional nih. Masya Allah. Semoga Kak Rauda bisa mengikuti jejak mamanya. Amin ya Allah. Amin. Atau mungkin bisa internasional juga. Amin ya Allah. Amin. Doain aja. Oke nih Kak Rauda, mungkin Kak Rauda bisa sedikit tilawah, mungkin satu ayat atau beberapa baris ayat yang bisa kakak perdengarkan pada Sobat Syiar kali ini. Aduh, Insya Allah. Dicoba aja dulu ya. Bismillah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasatubsiru wa yubsiruna bi ayyikumul Sadaqallahul azim. Masyaallah, sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masya Allah sekali nih Kak Rauda, membuat saya merinding mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Dan mungkin Sobat Syiar yang ingin membawa Kak Rauda ke rumahnya untuk tilawah, mungkin bisa sedikit kita sharing-sharing ya Kak Rauda. Boleh, tentu aja boleh. Nih Kak Rauda, kita kembali ke pembahasan selanjutnya, yaitu saya tahu nih Kak Rauda, kalau Kak Rauda ini maaf ya Kak Rauda, tidak berkecimpung di organisasi kampus dan internal kampus ya. Betul, nggak terjun ke dunia organisasi di kampus. Oh, jadi Kak Rauda ini ambis di bidang akademis ya, begitu ya? Bisa dibilang gitu. Nggak ambis juga sih, tapi emang lebih suka untuk berkecimpung di dunia akademis. Masya Allah. Nah Kak Rauda, kita akan membincang tentang mahasiswa ambis itu akademis dulu atau aktivis dulu. Bagaimana nih Kak Rauda melihat mahasiswa-mahasiswa di kampus Universitas Islam sendiri itu banyak ambis ke akademis atau aktivis? Kalau dari pandangan saya sendiri tergantung sih ya, karena mau pilihan itu akademis atau aktivisnya itu
kembali pada diri masing-masing. Kalau dilihat dari segi pandangan melihat mahasiswa-mahasiswi di kampus ini, kalau saya rasa seimbang sih antara aktivisnya dengan akademisnya, karena kan tidak bisa memaksakan kehendak juga, mau kita akademis dulu yang didahulukan atau mau aktivis dulu yang didahulukan. Itu masing-masing punya pilihan, dan tentu saja dari pilihan-pilihan itu sudah ada tujuan masing-masing yang ingin dicapai. Jadi kalau menurut saya sendiri untuk akademis dulu atau aktivis dulu, balik ke diri sendiri lah. Gitu ya Kak Rauda. Betul sekali. Ya betul sekali, semua itu pilihan dari masing-masing orang. Betul. Ya, yang ingin mencapai cita-citanya. Mungkin dia menggelut ke aktivis karena cita-citanya mungkin ingin menjadi anggota DPR, mungkin kan harus bersosialisasi yang lebih, betul, begitu boleh, ya kan. boleh. Nah Kak Rauda, kita kembali ke bakat Kak Rauda sendiri kan. Tilawah nih. Tilawah itu bakat dari, kita bahas tadi, bakat dari turunan orang tua. Betul. Ya. Nah itu Kak, bagaimana nih respon orang tua Kakak melihat Kak Rauda bisa mengikuti bakat dari orang tua Kak Rauda sendiri? Masya Allah, tabarakallah. Kalau respon dari orang tua itu sendiri tentu saja sangat mendukung yang diikuti oleh anaknya, karena ibu juga berkecimpung di dunia seperti itu, anak juga bisa mengikuti, dan alhamdulillah bukan hanya dari orang tua saja yang merespon dengan baik, tapi lingkungan sekitar juga mendukung. Nah, luar biasa sekali ya Kak Rauda. Nih Kak, berbicara tentang MTQ kemarin yang nasional, kenapa Ki bisa sampai ikut dalam kompetisi bahkan tingkat nasional? Apa proses yang kita lalui dari sebelum kita ke jenjang nasional? Pasti ada proses-proses di dalamnya. Tentu saja kalau mau sampai ke tingkat nasional itu harus mulai dari bawah. Nah, kalau untuk yang kemarin yang MTQ nasional di Banjarbaru, sebelum saya ke sana itu harus mengikuti dari MTQ tingkat kabupaten dulu, mewakili kecamatan. Setelah itu jika memang layak dinyatakan sebagai juara 1 di kabupaten, ya terjun lagi ke MTQ provinsi mewakili kabupaten. Nah, kebetulan waktu MTQ kabupaten itu saya ikutnya di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nah, itu. Nah, setelah mewakili Kabupaten Polewali Mandar, alhamdulillah lolos lagi di provinsi, akhirnya bisa menjadi salah satu duta atau peserta yang mengikuti cabang MTQ nasional di Banjarbaru mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Luar biasa sekali perjalanan yang panjang ya untuk sampai ke jenjang nasional. Tentu sangat panjang. Kak Rauda, ini kan kita tadi bahas tentang bakat tak di bidang tilawah yang sudah mengikuti jenjang lomba sampai tingkat nasional toh. Iya. Dan itu merupakan turunan dari mamanya Kak Rauda. Betul sekali. Ya, jadi betul yang bilang pepatah bahwa buah yang jatuh itu tidak akan jauh dari pohonnya, ya. Ada benarnya. Iya, betul. Tapi Kak, kan saya panggil Ki Kak dari tadi toh. Iya. Tidak apa-apa gitu. Kan ini sekelas Ki, jadi seumuran Ki, kita sudah tahu lah satu Aman sama dong. lain. Aman. Oke, nih Kak Rauda membahas tadi tentang MTQ. Jadi itu yang sekarang kita sibukkan diri tak. Maksudnya kita fokus ke tilawah saja. Jadi itu yang membuat Ki tidak berkecimpung di organisasi di kampus bahkan internal kampus. Tidak juga sih, karena kalau mau dibilang sibuk di dunia MTQ juga, ya kan ada fasenya, ada masanya begitu kan. Kalau MTQ itu dia dilaksanakan tiap tahun genap. Jadi dia kayak 2020, nah 2022 lagi, 2024 lagi, nah begitu. Setiap 2 tahun. Seperti itu. Jadi bukan, sebenarnya kalau bilang itu alasan utama kenapa nggak masuk di dunia organisasi kampus, ya bukan juga sih, tapi emang saya tipe kupu-kupu, kuliah pulang. Kuliah pulang. Betul. Jadi kita bisa nih Kak untuk mematahkan statement ke orang-orang yang ambis di bidang aktivis bahwa mahasiswa kupu-kupu itu tidak selamanya tidak bisa apa-apa. Buktinya Kak Rauda sendiri ini bisa loh sampai lomba di tingkat nasional. Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Oke nih Kak Rauda. Ya. Kita kembali ke tema bahwa mahasiswa yang ambis itu aktivis dulu atau akademis dulu. Kan kita itu pasti berkecimpung di bagian akademisnya ya. Betul. Tentunya, oke. Karena saya juga sekelas sama Kak Rauda, saya tahu sedikit tentang Kak Rauda.
Nah, Kak Roda ini kan juga Keti di kelas KPIA semester 5. Iya, Ya, betul. Jadi bisalah ambisnya cukup maksudnya sangat ambis di bidang akademis. Kenapa dibilang? Karena bagaimana ya? Kayak presentasi di kelas juga sangat aktif bertanya. Tentunya Kak Roda punya banyak bacaan buku. Enggak sih. Enggak Enggak juga. gitu, enggak gitu. Bagaimana Enggak. Payeng? Bagaimana? Kalau dibilang banyak bacaan buku tidak, karena lebih ke explore ini aja, lebih ke explore apa? Mengusahakan apa yang dipikiran itu untuk keluar semua. Jadi kayak enggak apa? Bahasa biasa saja nah. Iya, enggak apa-apa. Enggak usah tahan-tahan. Gitu. Kalau ada pendapat, ada yang mau dikeluarkan, ada yang ingin dikatakan, usahakan keluarkan saja karena itu bentuk proses latihan sih. Iya. Tapi Kak Toh, kan biasanya orang yang ingin berpendapat toh Iya. seperti Kak Rauda ini tidak sepemikiran seperti Kak Rauda yang kayak plong saja begitu, keluar saja. Kayak betul. mereka juga punya rasa takut, kayak takut salah, takut nanti misalnya yang kayak notabene introvert ya. Kita tahu itu introvert yang parah sekali itu susah sekali berbaur, susah sekali untuk mengungkapkan rasa. Bagaimana itu Kak? Kalau menurut Tak? Gimana ya itu sih wajar ya, manusiawi namanya rasa takut, rasa gugup, cemas, malu dan lain sebagainya, manusiawi sekali namanya itu. Tapi ya kalau tidak dilatih ya gimana lagi, harus tetap dilatih itu hal seperti itu. Melawan rasa takut itu harus bisa diusahakan. Karena begini, Mama pernah bilang, katanya kalau ini tips untuk orang yang lomba ya. Kalau orang lomba itu di dunia MTQ misal nih, tidak merasakan sedikit pun namanya rasa gugup ketika dia mau tampil di panggung, itu namanya orang sombong. Catat Sobat Syiar, kalau kita tidak merasakan gugup ketika kita ingin tampil, berarti kita termasuk orang yang sombong. Ya dikatakan begitu sih, karena berarti kalau kita tidak takut untuk tampil di depan umum, dalam notabene ya pede-pede aja, tidak ada rasa gugup sedikit pun, wah, merasa sok hebat dong. Oh iya, betul. Seperti itu. Tapi ya banyak juga yang seperti itu, tahu Kak? Ya, mau media apa? Iya. Mau media apa kalau begitu, Mito? Tapi Kak, toh kan kita maksud saya tidak akademis yang kayak hanya membaca buku toh saja, tidak seperti itu, karena kita juga berkecimpung di dunia MTQ dan itu di luar kampus yang maksudnya bersosialisasi juga dengan orang-orang baru, bahkan lebih banyak dari di kampus, di dalam kampus. Jadi kita itu termasuk orang yang ambis di dalam bidang akademis dan juga aktivis. Luar biasa sekali. Alhamdulillah, salah satu pencapaian sih. Alhamdulillah sekali. Nah Kak, kita kan sudah banyak berbincang-bincang tentang bakat kakak, tentang pengalaman, tentang apapun itu. Jadi kita ke apa sih tujuan dari bukan bakat sih, dari apa yang telah kakak lalui, bagaimana apa rencana di jangka panjang begitu. Kalau rencana jangka panjang, insya Allah setelah lulus S1, tanpa prei, tanpa libur, tanpa henti mau langsung dulu lanjut ke S2. Karena di lain sisi mau juga mewujudkan harapan mama supaya anaknya bisa sekolah setinggi-tinggi mungkin. Itu salah satu pencapaian yang ingin saya capai di masa yang akan datang. Tapi kalau untuk jangka panjang ya tetap berkecimpung, ya apapun itu lakukan aja sih. Tetap jadi peserta selagi bisa jadi peserta MTQ nih. Terus untuk ikut tidak lomba. Bosan untuk menjadi peserta ya? Nggak bakal bosan. Atau mungkin Kak, kan bakat tilawah, mungkin kita bisa buka TKTPA mungkin untuk lebih buka TPA ya, buka pembelajaran, tempat pembelajaran Al-Quran gitu. Atau ada begitu yang kayak pemikiran tak kayak mau kiwarisi bakat tak ke orang-orang begitu. Ada untuk hal seperti itu pasti ada, tapi untuk sekarang kayak apa kalau saya sendiri masih merasa untuk ya Allah belum pantas untuk lakukan hal seperti itu, karena ilmu juga masih minim, pengalaman masih minim sekali. Jadi kayak ya sudahlah, nanti dilihat saja ke depannya bagaimana, mengalir saja semua. Masya Allah, Kak Rauda saja yang merasa dirinya minim, bagaimana dengan saya Ya Allah, semua punya bakat di bidangnya masing-masing. Nah Kak, kita tadi bilang kalau
itu bisa menjadi peserta terus-terus? Apakah memang itu untuk ke jenjang MTQ sendiri ada batasan usia? Ada, perlombanya itu tetap ada batasan usia. Nah, kalau yang saya ikuti kemarin kan nama cabang lombanya itu Qiraat Murattal Remaja. Nah, di cabang lomba itu batas usianya itu 25 tahun kurang 1 hari. Jadi 24 tahun 11 bulan 29 hari. Kalau udah lewat dari umur itu udah nggak bisa ikut cabang itu lagi. Oh, jadi tek di umur 25 tahun ya? Iya, betul. Jadi Kak, misalnya toh, Iya. kan kita sudah umur 25 nih. Iya. Dan tidak bisa Miki jadi peserta. Bagaimana Mi itu? Kayak apa lagi yang ingin kita capai gitu? Di umur 25 misalnya nggak bisa lagi jadi peserta. Kan tenang, masih ada tuh cabang di atas yang bisa umurnya 25 ke atas. Oh, masih ada. Masih ada. Jadi kalau batas paling akhir itu kalau nggak salah 40 atau 41 tahun gitu. Sampai usia maksudnya cukup dewasa ya, cukup kayak agak tua bisa juga ikut ya? Bisa, tentu bisa. Apakah tidak terfikirkan ingin kayak ke jenjang lebih begitu, ke internasional mungkin? Sempat di internasional tidak ada batasan usia begitu? Kalau itu sih sudah harapan ya. Tapi untuk sampai ke jenjang internasional itu Masya Allah, tabarakallah, perjuangannya harus luar biasa. Karena namanya untuk mengharumkan nama negara itu susah sekali. Karena sudah dengar cerita dari orang tua juga yang sudah pernah ke inter. Masya Allah, luar biasa. Tidak gampang semuanya tuh, dari kecil memang dirintis hal seperti itu. Tapi kan dari pengalaman dan dari dorongan mama sendiri yang sudah sangat berpengalaman, bahkan sudah sampai ke jenjang internasional, pastinya itu akan sangat membantu Kak Rauda untuk mencapai harapan yang insya Allah akan dicapai. Iya, amin ya Allah, amin ya Allah. Mohon doanya aja nih. Amin. Saya selalu doakan Ki. Masya Allah. Serius. Karena teman kelas Ki juga, saya doakan teman kelasku kesian. Baik-baik. Pasti Mi. Ya Allah. Nah, Kak Rauda. Iya. Karena sudah banyak Mi bincang-bincang tak kali ini, mungkin ada Mi pesan atau kesan untuk teman sobat Syiar kali ini yang bisa kita share ke sobat Syiar. Silakan. Nah, untuk sobat Syiar nih yang lagi menyaksikan podcast kita kali ini, satu pesan yang pernah Mama bilang ke saya sendiri bakal saya bagi ke teman-teman, jangan pernah menyerah. Itu aja. 3 kata itu penting sekali. Jangan pernah menyerah, tapi ada kata tapinya, dibarengi dengan usaha dan doa. Kalau kita sudah usaha, sudah berdoa, tapi kita belum mendapatkan hasil yang terbaik, ya sudah, tawakal saja kepada Allah. Karena mungkin bukan itu rezekinya. Insya Allah nanti pasti ada kalau kata orang insya Allah nanti pasti bakalan ada lagi pintu-pintu yang lain yang bisa kita capai, yang bisa kita buka untuk mendapatkan peluang yang kita inginkan gitu. Intinya jangan pernah menyerah. Masya Allah, jangan pernah menyerah untuk sobat Syiar. Betul yang ada sekali. dimanapun berada. Nah Kak, mungkin kita bisa spill akun sosial media tak ke sobat Syiar yang semakin penasaran ke Kak Rauda ini. Jadi kalau akun Instagram bisa langsung cek di @rj.dhaa ya, @rj.dhaa. Nah, jangan lupa follow ya, dan di follow. Oke, Kak Rauda, terima kasih atas waktunya yang mungkin banyak sekali padat, tapi bisa untuk berkesempatan hadir di podcast kali ini. Nah, untuk sobat Syiar sendiri, buat kalian semua yang menjadi mahasiswa, kalian harus menjadi mahasiswa yang ambis, baik itu dari bidang akademis maupun aktivis, karena tidak semua pemuda seumuran kita ini bisa merasakan bangku kuliah, karena seorang mahasiswa itu merupakan privilege yang sangat istimewa. Betul Kenapa? Sekali. Karena disinilah kita bisa mereguk dalamnya ilmu pengetahuan. Betul sekali. Nah, buat sahabat Syiar, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, tentu ia akan dapat.
Nah, buat Sobat Syiar, jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media kita di Instagram @syiaralauddintv dan tentunya di YouTube kita Syiar Alauddin TV juga. Jangan lupa subscribe, comment, and like, share ke teman-teman kalian untuk menonton aktivitas kita di Syiar Alauddin TV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.